Pernah nggak kamu ngerasa khawatir berlebihan pada saat orang lain ngelihat kehidupan kamu sepertinya perfect? Jadi yang dulu selalu gue khawatirkan adalah pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Oke, sekarang gue punya ini. Terus besok apa? Atau oke, keadaannya demikian nih. Habis itu gue mau ngapain lagi ya? Terus kenapa ya gue lahir? Kenapa ya gue ada di dunia ini? Kenapa ya? Buat apa gue sebenarnya ada di sini? Gue nggak ngerti. Gak ada hal di dunia ini yang bisa bikin gue jadi bahagia. Nama gue Cheryl Marella, gue adalah penyiar dari 87,8 Hard Rock FM Bali dan juga editor dari Hello Bali Magazine. Dan saat ini gue adalah seorang founder dari media company gue yang sekarang lagi dirintis, namanya adalah Good Shot Indonesia. Seperti yang gue sempat bilang tadi di introduction, pada saat orang dengar bahwa kerjaan kita di media, kita berhubungan dengan televisi, radio, majalah, event-event, interview dengan selebriti ini dan itu, kesannya hidup ini kayaknya glamour banget dan perfect banget dan semua orang pengen ada di posisi itu. Kalau mungkin gue ditanya, hidup lo perfect gak sih? Lo ngerasa gak sih kalau hidup lo perfect? Kalau sekarang gue akan jawab iya. Hidup itu indah dan perfect sebagaimana adanya. Baik dengan pekerjaan yang gue punya, ataupun tanpa pekerjaan itu, menurut gue perfect dan indah. Tapi kalau lo nanya itu 6 tahun yang lalu, it's a whole different story. Jawabannya pasti enggak. Bayangin aja, sekitar 6-7 tahun yang lalu, gue punya satu program show sendiri, stripping di salah satu TV swasta nasional. Terus weekendnya gue siaran juga di radio, salah satu radio yang paling besar di Jakarta pada saat itu. Terus gue juga section head digital marketing di salah satu corporate company terbesar di Jakarta. Kalau ngelihat dari credential kerjaannya aja, terus ngelihat dari wah akhirnya gue berhasil tinggal di apartemen yang sudah lama gue impi-impikan. Terus teman-teman gue orang-orangnya legit yang mungkin banyak orang pingin jadi teman mereka. Terus gue bisa jalan-jalan kapan aja, mau keluar negeri kek, mau jalan-jalan di dalam negeri kek, mau ambil liburan kapan aja, bisa. Terus mau party ke acara apa aja, bisa. Tapi kok justru apa yang gue rasain pada saat itu adalah ada sebuah kekosongan yang besar yang gak bisa diisi dengan sederetan titel dan juga hal-hal yang secara duniawi tadi bisa bikin gue harusnya happy. Yang ada, gue dulu bangun pagi di satu momen dimana di sini gue menyadari kalau gue ternyata dapet atau kena anxiety atau panic attack. Dimana gue bangun pagi, itu rasanya kayak gak enak banget, deg-degan, terus nafasnya pendek-pendek. Terus abis itu lo kayak ketakutan tapi lo sendiri sebenarnya nggak tahu sebenarnya lagi takutin apa sih gitu. Dan setiap kali gue berusaha untuk mengisi kekosongan itu dengan apapun rentetan-rentetan hal-hal duniawi tadi yang gue udah sebutkan, apakah dengan gue kerja sebanyak-banyaknya, apakah dengan gue menghasilkan duit sebanyak-banyaknya, dengan gue traveling ke sana kemari, ataupun dengan gue hangout sama teman-teman setiap hari atau setiap minggu, ternyata itu nggak membuat si rasa kosong itu tadi jadi lebih baik, malahan jadi tambah parah. Dimana gue bisa bangun setiap hari, tadinya sekali-sekali, setiap hari dengan perasaan panik dan perasaan khawatir. Sebenarnya kalau kita ngomongin tentang anxiety attacks itu sendiri kan sebenarnya adalah ketakutan akan masa depan. Jadi yang dulu selalu gue khawatirkan adalah pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Oke, sekarang gue punya ini. Terus besok apa? Atau oke, keadaannya demikian nih. Habis itu gue mau ngapain lagi ya? Terus kenapa ya gue lahir? Kenapa ya gue ada di dunia ini? Kenapa ya? Buat apa gue sebenarnya ada di sini? Gue nggak ngerti saat itu. Sama sekali gue nggak paham. Dan pertanyaan-pertanyaan itu sepertinya di saat itu nggak ada orang yang bisa ngebantu gue untuk jawabin. Karena pertanyaan itu datangnya sebenarnya dari dalam diri gue yang nggak mengerti what was my purpose in life.
kenapa gue dilahirin di dunia ini. Kalau cuman buat begini-begini aja, ini tuh semu banget. Kalau cuman buat begini-begini aja, menurut gue ya udah, begitu lo mencapai target yang lo pikir lo kepingin, lo pikir lo akan happy, but enggak. Yang ada pas gue mencapai situ, terus gue jadi bertanya-tanya, abis ini apa dong? Masa cuman gini-gini aja? Abis ini terus kenapa ada orang yang gak bahagia? Kenapa lingkungan sekitar gue seperti ini? Kenapa Indonesia seperti itu? Kenapa teman-teman gue gak kayak begini? Kenapa? Banyak banget pertanyaan, dan fokus gue pada saat itu adalah ke hal-hal yang memang tidak positif. Gue melihat kekurangan di sekitar gue, sangat fokus banget gue sama kekurangan di sekitar gue. Oh, kurangnya negara ini apa? Oh, kurangnya kantor kita apa? Oh, kurangnya temen gue apa? Oh, kurang. Akhirnya gue selalu ngerasa gak ada hal di dunia ini yang bisa bikin gue jadi bahagia. Itu yang bikin gue jadi stres berat, itu yang bikin gue jadi anxiety attack pada saat itu, panic attack, apalah segala macemnya. Sampai ada di satu poin, akhirnya gue decide untuk, you know what, gue gak bisa lagi nih ya. Kayak begini, gue gak bisa bangun pagi dengan perasaan ketakutan berlebihan, badan gue bisa gemeteran, nafas gue pendek-pendek, dan pada saat kejadian kayak gitu, gue bisa gak datang ke kantor 3 hari karena saking paniknya. Bos-bos gue gak ada yang tahu sih sebenarnya. Terus gue akhirnya decide untuk gue akan cabut dari semua pekerjaan gue cabut dari radio, TV, dan juga kantor di mana gue bekerja saat itu. Dan gue pergi ke luar negeri. Pada saat itu, kebetulan gue memang ditugaskan untuk ke New York untuk meliput suatu event, dan gue decide untuk stay di sana selama 1 tahun. Pada saat gue stay di sana, gue ketemu sama seorang life coach. Dan gue tadinya nggak ngerti apaan life coach gitu ya. Tapi setelah gue ngobrol-ngobrol banyak sama dia, gue pikir kayaknya ini yang gue perlukan deh. Spiritual journey ini justru yang gue perlukan, dan gue perlu seorang mentor. Akhirnya gue menjadikan dia life coach gue, dan dari situ gue belajar membuka pikiran gue bagaimana caranya gue bisa mengatasi perasaan-perasaan ketakutan, khawatir, anxiety, dan panic attacks gue. Yang pertama yang gue diajarin adalah bersyukur. Hal tentang bersyukur yang kesannya gampang banget kata-katanya, bersyukur aja. Ternyata lo harus bisa disiplin untuk shifting otak lo setiap kali lo ngelihat hal yang lo gak suka, shift ke apa hal yang baik yang terjadi dalam hidup lo dan bisa disyukurin. Pada saat gue jadinya marah-marah ngelihat hal-hal yang gue tidak punya, begitu gue ngelihat tentang hal-hal yang gue punya, sesimpel gue masih hidup dan bernafas aja, itu jadi hal yang bisa gue syukuri. Dan pada saat kita belajar untuk bersyukur, kekhawatiran kita akan masa depan sedikit-sedikit jadinya berkurang. Dan gak hanya di situ aja, bersyukur itu ternyata membuat kita jadi beriman bahwa keadaan saat ini tuh perfect dan baik adanya. Karena pada saat lo bersyukur lebih banyak, lo akan menarik keadaan-keadaan yang bisa membuat lo bersyukur lebih banyak lagi terjadi dalam realita hidup lo. Gue masih punya teman-teman, gue masih punya keluarga, gue masih punya pekerjaan, gue masih bisa bicara, gue masih bisa keluar rumah, gue masih punya rumah, dan sebagainya. Ternyata banyak yang bisa kita syukurin. Terus abis itu yang kedua yang gue pelajari dari life coach gue si Tania adalah berserah atau surrender. Ini juga kedengerannya kayaknya gampang gitu ya, tapi ini harus kita latih disiplinnya juga setiap hari. Dimana pada saat kita berserah ini kita membiarkan semesta atau Tuhan ini yang bekerja untuk kita. Bukan bekerja as in dia bekerja untuk kita dan kepentingan kita, tapi kenapa kita dilahirin ini karena dari awalnya kita lahir, kita itu sudah pantas untuk menerima hal-hal yang baik. Dan yang harus kita lakukan adalah berserah. Percaya bahwa semesta ini akan melakukan segala hal supaya kita bisa bahagia. Supaya bisa memprovide apa yang kita butuh dan apa yang kita perlukan. Dan itu pelajaran yang sangat-sangat makan waktu cukup lumayan panjang untuk gue ya bisa berserah dan gak mempertanyakan, yakin nih? Hah? Yakin nih? Gue harus action kah? Gue harus apa gitu? Nah tapi pada saat gue berserah di situ gue melatih kepercayaan gue bahwa semesta ini pasti akan memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya, iya kan? Dan satu lagi, kita belajar berserah
Karena kita belajar untuk tahu bahwa diri kita ini pantas untuk menerima segala sesuatu yang baik untuk terjadi kepada kita. Dan yang ketiga, gue diajarin, dan ini adalah poin yang sangat penting banget, yaitu kita atau kamu, saya, kamu, kita semua adalah cinta. Dengan kita belajar bersyukur dan kita belajar berserah, kita juga belajar untuk mulai bisa mencintai dari dalam diri hati kita. Jadi bukan cinta dari orang lain yang kita harapkan, tapi kita bisa belajar untuk tahu bahwa kita adalah cinta dan kita bisa memberikan banyak sekali cinta ke orang-orang sekitar, ke tanaman, ke hewan, ke semua hal yang ada di sekitar kita. Dan cinta itu bisa membuat kita bahagia. Dan pada saat kita bisa bahagia, kita akan membuat orang lain otomatis di sekitar kita juga akan bahagia, deket-deket sama kita. Dan pada saat seperti itu kita memberikan impact yang luar biasa ke orang-orang sekitar. Pada saat lingkungan kita bahagia, kita nggak akan saling ngejatuhin, kita nggak akan saling berbuat jahat terhadap satu sama lain. Dan pada saat kita belajar mencintai atau mengasihi diri kita sendiri, orang lain pun akan shift. Kalau tadinya mereka nggak menghargai kita atau tidak bisa mengasihi kita, mereka akan jadi bisa mengasihi dan juga menghargai kita. Dan pada saat hal itu terjadi, di situ adalah damai. Kita bisa damai di dalam hati kita duluan, baru keadaan di sekitar kita akan menarik keadaan di sekitar kita juga menjadi lebih damai. Sekitar 6-7 tahun gue belajar dan melewati proses ini semua, dan sampai hari ini pun gue masih belajar. Nggak berarti saat ini gue udah bisa semuanya dan nggak ada tantangan lagi, nope. Tapi ini adalah sebuah proses yang memang harus gue nikmati perjalanannya. Bukan hasil akhirnya yang gue mau, tapi adalah perjalanannya seperti apa. Dan 3 tahun lalu gue pindah ke Bali. Sekarang ini gue hidup simple, tapi gue punya tujuan. Tujuan gue adalah membangun kesadaran lebih banyak orang lagi untuk pentingnya punya kesadaran diri, dan bahwa cinta kasih itu adalah penawar dari racun-racun di dunia ini. Dan bahwa kamu, kalau saat ini kamu nonton ini, kamu lagi struggle, kamu nggak sendirian. Bahwa kamu akan bisa ngelewatin ini semua. Dan walaupun prosesnya ini bukan hal atau proses yang gampang dan akan makan waktu cukup lumayan panjang, believe me, it's worth it. Dan kamu bisa hidup sesuai dengan nilai-nilai yang kamu percaya yang membuat kamu bahagia. Itu juga kenapa aku bikin Good Shot Indonesia. Ini adalah sebuah platform good news dan positive entertainment media supaya pesan-pesan seperti ini bisa sampai ke kamu setiap harinya. Dan supaya suatu hari nanti kita bisa sama-sama membawa terang di tengah kegelapan di sekitar kita. Tell us what you think about this video and don't forget to like, share and subscribe.